menghadapi banyak orang. Saya belajar tentang kehidupan ini, saya belajar tentang perjuangan hidup. Banyak hal yang bisa saya pelajari dari menjadi seorang sales itu. You will not listen to the average. You will always listen to the winner in you. Believe in yourself with no reason to believe, and you will never quit. I know some of you are going through a rough time, so you will find the character you show will be your reward. The fighting spirit you develop. Don't you dare settle. Don't you dare back down. Not today or any other day. When the tough moments come, never, ever quit. The winner and the quitter in you, listen to the winner. The quitter will never take you down the road you want to travel. I believe we all have a winner in us. The truth is, most people give up on their dream. Most people give up on their dream to live the average life, the easy life. Listen to the winner in you. Believe in yourself when no one else does. Believe in yourself when you have no reason to believe. I know some of you are going through a rough time. Some of you dare back down. Not today or any other day. When the tough moments come, see it through. Never, ever quit. Dan juga seorang pecundang, kalahan ya. Siapa yang menentukan itu? Ya diri kita sendiri, bukannya orang. Jadi ketika saya lulus SMA, saya kerjanya sebagai apa? Sebagai seorang sales. Saya menghadapi banyak orang. Saya belajar tentang kehidupan ini, saya belajar tentang perjuangan hidup. Banyak hal yang bisa saya pelajari dari menjadi seorang sales itu, untuk membantu mereka mengenali kekuatan mereka, potensi mereka, dan bagaimana mereka bisa mengelolanya itu dengan benar. Ya, menulis buku ini tujuannya apa? Untuk berbagi. Ya, buku ini kami launching waktu teman-teman yang aktif ya. Nah, ceritanya menarik. Cerita anak-anak muda ini sampai sekitar rata-rata 18 sampai 30 lah usianya. Mereka anak-anak muda yang penuh percaya diri, berjuang untuk mencapai pikiran bawah sadar kita tuh yang menyimpan kemarahan 88% itu. Kita sadar sih, 12% kita sadar, kita nggak mau marah. Tapi halnya dari kepompong yang jelek, yang tidak menarik, ya, tidak bisa bermetamorfosa menjadi seorang. Bagaimana mereka mengalami prosesnya itu? Ya. Bahwa Tapi dari BDP 12.1 saya mau bertanya tentang yang tadi slide di bagian bangun dari mimpi. Itu kan Bapak tadi bilang kalau kita itu boleh bermimpi kayak bekerja perusahaan atau seseorang, sedangkan kan kita tidak boleh tergantung pada suatu hal itu aja gitu Pak. Misalnya ini jadi pengusaha, kan konkretnya apa? Pengusaha apa? Nah, bagaimana usahanya? Boleh apa aja boleh sih. Belum mindset gitu kan. Tapi kenapa orang itu kesini sebelum kayak FOMO gitu loh. FOMO kan udah kayak kemudian enggak mau gitu kan. Terus ngeliat orang udah gede gajinya gitu kan, jadi kayak ketinggalan gitu, merasa ketinggal. Itu gimana? Udah selesai. Tapi kalau itu memotivasi kita akan terus mencapai ini mungkin lebih besar dari dia. Jadi menurut saya ya, siapa yang menentukan itu? Ya diri kita sendiri, bukannya orang lain. Saya mau jadi pemenang kalau, saya mau jadi pemenang asal, saya mau jadi pemenang apabila. Enggak. Semua yang menentukan itu diri kita sendiri. Bagaimana kita bersikap, bagaimana kita punya pola pikir yang benar, bagaimana kita bersikap yang benar, memberikan respons yang benar. Itu yang akan menentukan kita menjadi seorang pemenang. Ya, saya alami. Nah, nih siapa yang suka bola pasti tahu nih. 88% ini diisi dengan value yang baik, habit yang baik, ya. Nah, ya,
Jadi rancang dari mungkin kalian sejak kecil sudah tanya cita-cita mau jadi apa? Ya kan, ada yang jadi dokter, ada yang jadi pilot dan sebagainya, ada. Nah itu Nah, saya kasih contoh bahwa misalnya punya mimpi bekerja di Google, itu hanya contoh konkret gitu loh. Biasakan gitu atau hindari sebelum menjadi orang sukses. Contohnya seperti Udah selesai. Tapi kalau itu memotivasi kita akan terus mencapai ini mungkin lebih besar dari itu. Jadi, menurut saya Lihat dari kemampuan saya di bidang ini, misalnya di bidang komunikasi, dan saya sadar saya bisa di bertanya, apakah ada kebiasaan yang harus kita biasakan gitu atau hindari sebelum menjadi orang sukses? Contohnya seperti membaca buku agar mendapatkan kosakata baru, mempelajari bahasa Inggris, dan yang harus kita hindari itu seperti tidur di atas jam 10 malam ataupun memegang HP saat bangun tidur. Apa ada tambahan lagi, Pak? oh iya. Yeay.